9 perbedaan saham dan juga kripto untuk berinvestasi. Saham, token, dan juga kripto itu adalah beberapa hal yang tentu berbeda. Tapi sama-sama bisa dibilang investasi. Supaya apa? Supaya kita nggak kena rug pull, say. Apa itu rug pull? Bisa lihat di video yang ini. Hai guys, welcome back to our channel. Ketemu lagi sama aku Indra Nisa di NFT Academy Indonesia. Tentunya sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe YouTube NFT Academy Indonesia dan jangan lupa juga tentunya follow Instagram kita di @nftacademy.id untuk informasi dan juga edukasi seputar NFT, Web 3.0, Metaverse, and etc. Oke, kali ini aku akan bahas tentang 9 perbedaan saham dan juga kripto untuk berinvestasi. Nah, teman-teman yang memang sedang turun atau terjun ke dunia investasi, teman-teman boleh dulu nonton ke video sebelumnya untuk mengetahui profil resiko apa yang memang teman-teman miliki di diri teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman tipenya agresif, ya is okay, teman-teman ambil high risk high return. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kayak nggak deh, pengen yang untung dikit aja juga nggak apa-apa, nggak balik juga nggak apa-apa, berarti teman-teman tipe yang konservatif, so instrumen investasinya bisa disesuaikan dan juga teman-teman bisa langsung aja investasi di saham or crypto or etc. Tapi tetap harus dengan analisa terlebih dahulu. Nah, kita mau sebut perbedaan yang pertama nih antara kripto dan juga saham dari sisi tipe aset. Yang pertama aku akan bahas dulu dari tipe sahamnya itu sendiri. Kalau dari saham, ini adalah aset di mana kita memiliki bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang kita beli. Dan juga seberapa baik kinerja dari sebuah perusahaan itu akan menentukan harga dari sahamnya itu sendiri. Kalau kripto itu beda banget. Bedanya adalah dari sisi ketika kamu memilih kripto itu bukan artinya kita membeli sebuah kepemilikan dari sebuah perusahaan atau sebuah project, bukan. Tapi koin dan token itu sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari si pembuat projectnya itu sendiri. Ada yang koin untuk play to earn, atau ada yang emang koinnya itu untuk transaksi NFT mungkin ya, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda fungsinya. Kemudian kalau misalnya di token ini sendiri, token ini memiliki banyak klasifikasi, mulai dari utility token yang memang punya akses untuk jual beli NFT dan lain sebagainya. So, saham, token, dan juga kripto itu adalah beberapa hal yang tentu berbeda, tapi sama-sama bisa dibilang investasi. Next, dari aspek fundamental, kalau dari sisi saham kita bisa melihat apakah perusahaan itu baik atau enggak, kemudian harganya kemungkinan akan naik atau anjlok. Kita bisa lihat dari data apapun yang berdampak pada harga atau nilai dari suatu saham, seperti arus kas, return of asset, pemanfaatan aset, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari data tersebut untuk analisa. Nah, kalau dari sisi kripto, kita bukan lihat dari sisi data perusahaannya atau data projectnya, bukan, tapi kita bisa lihat dari tim pengembangnya, proyek yang sedang dikembangkan, komunitasnya juga seperti apa, roadmap-nya juga bagus atau enggak, jangka panjang atau enggak, dan juga keamanannya harus kita lihat. Supaya apa? Supaya kita nggak kena rug pull, say. Apa itu rug pull? Bisa lihat di video yang ini. And number 3, ada volatilitas atau naik turunnya saham atau kripto. Kalau saham ini jauh lebih terkendali, kenapa? Karena dia memiliki regulasi atau aturan hukum di setiap negara. Nah, beda dengan kripto atau token. Kalau kripto atau token dia tidak punya atau bahkan belum atau bahkan tidak punya regulasi di setiap negaranya. Sehingga dia ya bisa naik banget, bisa juga turun banget, bisa juga rug pull gitu ya. Jadi kita harus hati-hati banget kalau di token atau kripto. And next, ada satuan transaksi. Tentunya ini beda banget ya. Kalau di saham ini 1 lot atau 100 lembar. Bisa dibilang kalau misalnya 1 lembar perusahaan BCA misalnya harganya 1.000, berarti ketika kita beli itu minimal tuh 1 lot kan, alias 100 lembar, berarti 1.000 dikali 100. Artinya kita harus beli minimal 100.000 untuk bisa dapetin 1 lot BCA. Jadi itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap BCA, itu contohnya. And next, kalau misalnya kripto, ini satuannya adalah 1 koin, dan juga 1 koin ini tuh nilainya berbeda-beda antara koin A, B, C, D, itu beda-beda. Contoh kayak BTC atau Bitcoin itu bisa 1 Bitcoinnya itu ratusan juta, atau Ethereum itu satunya bisa puluhan juta, atau koin lainnya ada yang bisa hanya Rp1.000 atau bisa Rp500.000 untuk 1 koinnya itu sendiri. Jadi
untuk satuannya itu jelas berbeda. Balik lagi kalau misalnya saham tadi itu 1 lot atau per lembar ya, dan juga minimal beli itu 1 lot atau 100 lembar. Nah kalau misalnya kripto ini dia satuannya adalah 1 koin, dan juga setiap koin harganya berbeda-beda. And next, perbedaan dari platform perdagangan. Kalau dari saham itu sendiri, dia bisa dengan cara menjadi nasabah di sekuritas atau membuka akun rekening di platform yang sudah bekerja sama dengan sekuritas itu sendiri. Tentunya diawasi oleh OJK juga ya. Teman-teman harus pilih yang diawasi oleh OJK. Kemudian kalau misalnya kripto, kita bisa membeli melalui exchange kripto. Penyimpanan dan untuk transaksi dan juga harus memiliki wallet khusus secara digital atau bisa dibilang digital wallet ya. Contohnya MetaMask seperti ini. Number 6 yang selanjutnya perbedaannya di segi koneksi. Kalau misalnya saham itu terbatas di setiap negaranya, kayak misalnya aku di Indonesia pengen beli saham luar negeri. Nah itu bisa juga, tapi ada beberapa cara yang tidak semudah ketika kita beli saham lokal. Nah, beda dengan kripto. Kalau kripto itu sangat-sangat tidak terbatas koneksinya, dan kita kapan aja di mana aja bisa beli kripto luar negeri. Kayak aku sekarang detik ini juga bisa langsung beli kriptonya Bitcoin melalui salah satu platform atau aplikasi exchange kripto. And next ada biaya transaksi. Kalau dari saham ini sendiri, biaya transaksinya itu tidak menentu dan juga tergantung dari investor saat melakukan pembayaran. Dan juga keuntungan modal dikenakan pajak tentunya. Nah, kalau kripto ini tergantung dari gas fee setiap project yang keluar, dan biasanya gas fee ini juga tidak bisa diperkirakan, bahkan bisa jadi harga gas fee-nya itu atau biaya transaksinya jauh lebih tinggi daripada harga si koin itu sendiri. And next, perbedaan di waktu perdagangan. Kalau saham ini tentunya waktu perdagangannya Senin sampai Jumat ya, di jam kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya kripto itu tidak terbatas, 24/7 ya. Setiap hari ada, setiap jam ada, setiap detik juga ada, tidak dibatasi jam kerja. Dan terakhir perbedaannya ada dalam sisi regulator. Kalau di saham itu sendiri, Indonesia dan juga rata-rata negara sudah punya regulasi dari saham ini sendiri. Tapi kalau misalnya kripto dia tidak punya atau bahkan belum punya regulasi atau aturan dalam berinvestasian di kripto ini. So teman-teman harus beware. Memang di kripto ini dia returnnya tinggi, tapi juga risikonya juga cukup tinggi sekali gitu. So you guys, kalian prefer mau investasi di mana nih? Coba komen di kolom komentar di bawah ini. Aku Indrianisa, teman-teman juga boleh request juga mau video apa selanjutnya, boleh komen juga di kolom komentar di bawah ini. See you on the next video. Bye bye. Bye.